Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam semester 3. Hari ini kita kembali masuk di MK Fikih Munakahat 1. Untuk 2 kelas ya, kelas C untuk hari Senin dan D untuk hari Selasa. Ini kebetulan kelas 2 ini saya setelah UTS itu biasa banyak sekali yang bersamaan waktunya ya. Ya karena ujian UTS-nya bersamaan dan setelah UTS biasanya ya kompak bersama waktunya. Kalau sebelum UTS karena beda-beda ya. Ada yang lebih awal, ada yang lebih belakangan. Ya karena berbeda dalam hal awal perkuliahannya. Jadi sekarang sudah bisa bersama-sama lagi. Oke, baik. Hari ini kita masuk ke materi atau pertemuan ke-10. Dan kita akan memasuki materi ke-8. Dan materi ke-8 itu adalah tentang larangan pernikahan. Oke, saya tampilkan dulu modul saya. Oke, sebentar. Oke, muncul ya, sudah muncul. Baik. Sudah muncul di layar. Bentar, saya ulangi lagi. Saya ada kendala. Bentar ya. Oke, saya ulangi. Nah, ini dia ya, sudah muncul. Materi ke-8 yaitu larangan-larangan pernikahan. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya clearkan dulu. Maksud dari larangan-larangan pernikahan ini apa? Apakah seperti larangan menikahi perempuan yang tidak patuh? Bukan itu. Larangan melukai, mencederai istri? Bukan. Yang dimaksud dengan larangan pernikahan di materi kali ini adalah larangan menikahi perempuan. Bukan larangan dalam pernikahan ya. Beda. Beda ya. Jadi maksudnya larangan menikahi perempuan atau dalam istilah Arabnya al-muharramatu minan nisa'i. Harus dipastikan dulu, dijelaskan dulu maksudnya apa gitu ya. Dia tidak salah tangkap. Jadi ini ya, yaitu tercegahnya seorang laki-laki menikahi perempuan karena faktor-faktor tertentu. Jadi ada larangan, tidak semua perempuan bisa dinikahi oleh seorang laki-laki. Ada faktor-faktor penghalangnya, ada faktor-faktor pencegahnya. Nah, faktor-faktor itu bisa bersifat selamanya atau abadi maupun larangan faktor yang bersifat sementara atau temporer, berjangka waktu. Jadi terserah. Pokoknya seorang laki-laki tidak boleh menikahi perempuan. Nah, itu maksudnya dari larangan pernikahan. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam larangan dalam pernikahan. Larangan dalam pernikahan atau larangan menikahi perempuan itu ada 2 macam. Pertama, larangan abadi atau al-muharramatul mu'abbadatu.
larangan yang berlaku selama hidup. Dan yang kedua adalah al-muharramatul muaqqatatu atau larangan yang bersifat sementara atau memiliki jangka waktu tertentu yang terbatas. Nah, sekarang kita bahas dulu larangan yang bersifat abadi itu apa saja. Nah, larangan yang bersifat abadi itu ada 3. Pertama, karena sebab nasab. Kedua, karena sebab pertalian perkawinan atau semenda. Dan yang ketiga adalah larangan karena sebab sesusuan atau rodoah. Nah, kita akan bahas itu. Apa itu yang nasab, apa itu yang pernikahan, dan apa itu yang rodoah. Yang pertama, larangan karena sebab nasab. Ada perempuan yang dilarang untuk dinikahi karena faktor senasab atau satu pertalian darah atau satu hubungan darah atau hubungan kekerabatan. Siapa dia? Pertama, ibu. Jadi ibu adalah orang pertama atau perempuan pertama yang haram dinikahi oleh seorang anak. Ibu kandung. Kedua, anak perempuan. Ketiga, saudara perempuan. Ketiga, bibi atau saudara ibu ayah kandung. Dan yang kelima, keponakan perempuan. Ini yang termasuk larangan karena sebab nasab. Dasarnya apa? Surat An-Nisa ayat 23. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Ini perempuan-perempuan atau kelompok perempuan yang haram dinikahi karena faktor nasab. Ibumu ummahatukum, anak-anakmu wa banatukum, wa akhawatukum, saudara perempuanmu, wa ammatukum, dan saudara ibumu, wa khalatukum, dan saudara bapakmu, ammatukum, wa khalatukum, saudari ibumu, wa banatul akhi, dan anak saudaramu, wa banatul ukhti, dan anak saudaramu, saudara laki-laki dan saudara perempuan, anak-anaknya yang perempuan. Yang kedua adalah karena pertalian perkawinan. Siapa dia? Satu, ibu mertua. Tidak boleh ibu mertua itu dinikahi selamanya, karena dia adalah orang tua dari istri, ibu mertua. Yang kedua adalah anak tiri perempuan. Ingat, anak tiri perempuan itu berarti seorang menikahi seorang perempuan, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, dan si perempuan ini adalah statusnya janda beranak satu perempuan. Begitu si laki-laki ini menikahi ibunya, maka saat itu haramlah anak kandung dari istrinya untuk dinikahi. Tidak boleh. Yang ketiga, menantu perempuan atau istri dari anak kandung. Dan yang keempat, ibu tiri. Siapa dia? Ibu tiri adalah misalnya bapaknya seorang duda. Kemudian bapaknya ini mau menikahi seorang perempuan. Nggak tahu mau janda atau masih perawan, terserah, yang penting bapaknya mau nikahi si perempuan ini. Nah, itu ibu tiri. Dasarnya sama, masih surat An-Nisa ayat 23, dan itu merupakan kelanjutannya. Diharamkan. Hurimat alaikum, dan wa ummahatu nisaikum, ibu-ibu dari perempuan-perempuanmu atau istri-istrimu. Siapa? Ibu mertua. Waraba'ibikumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna.
dan anak-anak istrimu Robibah. Itu Robibah. Siapa? Anak istrimu. Jadi anak tiri yang diasuh, yang dirawat oleh istri-istrimu yang sudah dinikahi dan sudah didukhul. Tetapi kata Al-Quran, fa'ilam takunu dakhaltum bihinna fala junah alaikum. Tapi kalau jika apa tadi, istrinya atau istrimu belum didukhul dan sudah diceraikan, maka anak tiri itu masih boleh dinikahi. Jadi ada persyaratan. Kalau anak tiri ini istri atau ibunya belum didukhul, belum dijima pada saat menikah, maka dan kemudian diceraikan ya, maka anaknya, anak tiri, anak kandung dari mantan istrinya itu masih boleh dinikahi. Kenapa? Hubungan kekerabatannya masih belum ada, masih belum terikat secara genealogis karena istri ibunya belum didukhul dan sudah dicerai. Tidak masalah. Tapi kalau didukhul istrinya dan sudah diceraikan, nggak boleh. Sudah haram itu untuk selamanya. Ya. Dan berikutnya wahala ilu abnaikumul ladzina min aslabikum, dan istri-istri dari anak kandungmu. Siapa dia? Menantu. Ini dasarnya ya surat An-Nisa ayat 23, lanjutan dari yang pertama tadi. Dari haram karena nasab. Berikutnya yang ketiga adalah karena sebab sepersusuan atau sesusuan atau rodoah. Siapakah mereka? Saya akan kasih contoh langsung ya. Misalnya begini. Ali dulu dilahirkan oleh ibu namanya Siti. Pada saat Ali lahir, ibu Siti ini sedang sakit. Karena sakitnya yang cukup agak sedikit berat, akibatnya pada saat melahirkan Ali, si ibu Siti ini tidak bisa keluar produksi ASI-nya, tidak lancar, bahkan macet, tidak keluar ASI-nya. Padahal dia baru punya anak Ali. Maka dipikir-pikir gimana caranya ya biar Ali tetap bisa menyusui, bisa menyusu kepada ibu, dan itu bisa menjamin, menggaransi kesehatannya dan perkembangan tumbuh kembang anaknya nanti ketika dia sudah beranjak besar. Maka si Ibu Siti mencari cara. Memang saya tidak bisa produksi asinya terhambat karena penyakit saya. Tapi saya tidak mau kalah cepat, tidak mau kalah pikir. Saya harus punya cara supaya mengganti penyusuan saya kepada Ali. Makanya si Bu Siti cari orang. Dan itu biasa terjadi. Bahkan Rasul pun juga beliau ketika lahir disusui kepada orang Halimatus Sa'diyah ya, kepada orang lain, kepada perempuan lain. Nah, Bu Siti langsung cari orang yang kebetulan juga punya anak dan sedang menyusui. Ya, sebab begini ya, seorang perempuan tuh biasanya kelenjar ASI itu tidak akan muncul kalau tidak melahirkan dan tidak punya anak. Kalau ibunya sedang melahirkan, sedang hamil dan kemudian melahirkan, biasanya itu yang kelenjar susunya aktif. Tapi kalau ibu yang tidak punya anak atau ibu yang tidak menyusui, ibu yang tidak melahirkan, ya biasanya tidak bisa, mati, macet juga. Nah, akhirnya ketemulah Bu Siti ini dengan Bu Zainab. Kebetulan Bu Zainab ini baru saja melahirkan dan juga punya anak bernama Aminah. Jadi Aminah punya anak, punya ibu Zainab, Aminah. Akhirnya Bu Siti minta tolong, Bu Zainab tolong ya, anak saya Ali ini tolong disusukan ke Bu Zainab. Supaya apa? Supaya nanti dia sehat, terjamin,
perkembangan anaknya dan bisa ya jadi pintar lah gitu ya. Makanya pakai ASI karena kalau susu formula tidak menjamin, tidak menggaransi akan memiliki stamina yang baik. Maka dicarikan ASI. Saya minta tolong Bu Zainab, kata Bu Siti. Oh silakan Bu Siti, saya siap mengasuh dan siap menyusui si Ali. Akhirnya disusulah Ali kepada Zainab. Menyusulah Ali kepada Zainab. Nah sekarang begini, siapakah perempuan yang haram dinikahi karena faktor rodoa? Yang pertama adalah ibu susuan. Siapa dia? Bu Zainab. Bu Zainab. Bu Zainab ini adalah ibu yang menyusui Ali. Karena dia menyusui Ali, bahkan mungkin sampai 2 tahun, menyusul terus kepada Bu Zainab, maka tidak boleh. Haram hukumnya seorang Ali menikahi Bu Zainab. Karena Bu Zainab notabene adalah ibu susuannya Ali. Jadi yang pertama ibu susuan. Yang kedua adalah nenek susuan. Siapakah dia? Misalnya Bu Zainab punya ibu, punya orang tua perempuan. Nah, orang tua perempuan dari Bu Zainab ini juga haram dinikahi oleh si Ali. Karena statusnya adalah satu lingkaran pertalian darah dengan Zainab. Maka otomatis juga anak yang menyusui kepada Zainab itu juga bernasab kepada ibu dari Bu Zainab. Yang kedua nenek susuan. Yang kedua adalah bibi susuan. Siapakah dia? Kalau Bu Zainab punya saudara perempuan, maka saudara perempuannya Bu Zainab itu haram juga dinikahi oleh Ali. Karena dia adalah bibi susuan. Berikutnya siapa? Keponakan sesusuan. Siapakah dia? Misalnya tadi, Bu Zainab itu kan punya anak namanya Aminah. Nah, Aminah punya anak waktu menikah, dia punya anak. Nah, anak dari Aminah itu haram dinikahi oleh Ali karena statusnya adalah keponakan sesusuan. Dan yang terakhir adalah siapa? Saudara perempuan sesusuan. Jadi Aminah yang merupakan ibu anak kandung dari Ibu Zainab itu haram dinikahi oleh Ali karena statusnya Aminah adalah saudara sesusuan. Kenapa begitu? Ya karena susu yang diminumkan oleh Zainab dari susunya itu menjadi darah, menjadi daging bagi Ali. Dan itu merupakan salah satu alasan kenapa perempuan yang menyusui itu berubah statusnya dari perempuan biasa menjadi saudara, menjadi perempuan yang punya status mahram atau orang yang haram dinikahi. Jadi hati-hati ya. Mungkin di barat, di negara-negara Eropa ada istilah bank ASI. Dengan mudahnya seorang perempuan yang mungkin karena kelebihan ASI, dia simpan, kemudian dia sumbangkan kepada bank ASI ini. Di Islam itu dijaga betul, dihati-hati betul. Karena apa? Ya karena itu berdampak besar bagi siapa yang meminum ASI itu. Maka dari itu kalau misalnya di Indonesia ada bank ASI, itu juga harus disertai dengan persyaratan bahwa si bank ASI ini harus mencatat siapa saja bayi yang mengonsumsi produk dari bank ASI ini. Jadi harus dicatat, jangan sembarangan dikasih-kasih. Karena itu bisa berdampak bayi itu bermahram dengan yang memberikan susu. Jadi itu ya perempuan atau perempuan yang haram dinikahi karena faktor sesusuan dan keharamannya bersifat selamanya. Dasarnya masih kelanjutannya surat An-Nisa ayat 23 wa ummahatul lati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Dan juga hadis Nabi ini menjadi semacam hadis yang mengeneralisir seluruh
keharaman karena faktor nasab itu sama dengan keharaman karena faktor rodoah, karena faktor sesusuan. Nah, itu keharaman yang bersifat selamanya. Jadi satu karena nasab, dua karena pernikahan, tiga karena sesusuan. Yang berikutnya adalah halangan atau larangan yang sifatnya sementara. Maksudnya apa? Ya larangan menikahi perempuan yang sifatnya sementara karena ada hal-hal tertentu yang terkandung di dalamnya. Nah, kalau sudah hal-hal tertentu tadi sudah tidak ada atau sudah habis atau sudah selesai, maka keharamannya berubah menjadi halal dinikahi. Apa saja larangan sementara ini? Yang pertama, larangan bilangan. Maksudnya apa? Ya halangan atau larangan menikahi beberapa perempuan dengan jumlah yang kelima. Jadi Islam kan sudah membuat aturan. Perempuan boleh dinikahi lebih dari satu jumlahnya, tapi dengan pembatasan maksimal 4 orang perempuan. Jadi laki-laki boleh poligami, tapi maksimal 4. Kalau sudah 4, maka haram menikahi lagi perempuan yang kelima dan seterusnya. Tapi sementara itu larangannya. Karena apa? Ya tunggu. Kalau misalnya ada perempuan yang istrinya yang sudah diceraikan 1 atau 2, ya itu berarti bisa bertambah. Bisa terbuka kemungkinan menikahi lagi. Itu larangan bilangan. Yang kedua, larangan mengumpulkan. Yaitu mengumpulkan 2 orang perempuan yang bersaudara dalam waktu bersamaan atau berpoligami. Jadi poligami itu tidak boleh kalau perempuan yang dinikah itu masih berhubungan saudara, masih ada hubungan saudara dengan saudara kandung. Tidak boleh. Kata Al-Quran, "Wa jimau" diharamkan kalian mengumpuli jimau bainal ukhtain di antara 2 saudara kandung. Illa ma qad salaf, kecuali orang yang sudah dulu. Jadi dulu sudah pernah terjadi di masa sebelum Islam, dan begitu Islam datang larangan itu berlaku. Tidak boleh menikahi perempuan yang bersaudara kandung. Yang ketiga, larangan kafir. Jadi larangan menikahi perempuan yang berbeda agama. Sementara sampai kapan? Sampai dia masuk Islam dulu. Berikutnya larangan ihram. Jadi larangan menikahi perempuan yang sedang melaksanakan ihram. Baik ihramnya haji ataupun umrah. Sampai kapan? Dibatasi sampai kapan? Sampai selesai ihram, haji, dan umrah. Berikutnya halangan sakit. Tapi ini khusus mazhab Malikiyah. Kalau di mazhab lain tidak ada. Ini halangan atau larangan menikahi perempuan yang sedang dalam kondisi sakit kritis. Berikutnya larangan iddah. Itu larangan menikahi perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Nah, dibatasi sampai kapan? Sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai ya boleh. Berikutnya larangan perceraian 3 kali bagi suami yang menceraikannya. Yaitu larangan menikahi mantan istri yang telah ditalak 3. Ini juga bersifat sementara. Sampai kapan? Sampai istrinya yang tadi atau mantan istrinya tadi menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain, terjadi hubungan seksual, dan istri tadi diceraikan oleh suami kedua dan si istri menjalani masa iddah. Nah, kalau sudah selesai masa iddah, maka larangan ini terhapus dengan sendirinya. Makanya nikah muhalil itu dilarang karena ada rekayasa. Rekayasa. Kamu boleh menikahi mantan istri saya. Misalnya suami pertama bilang, kamu boleh menikahi mantan istri saya kepada suami kedua. Tapi dengan syarat nih, ingat ya syaratnya. Tidak boleh dia apa-apain. Kamu yang penting nikahi saja, akad dengan dia, setelah itu ceraikan. Dan tidak boleh dikumpul, tidak boleh dijima, dan segala macam. Nah itu tidak boleh, nikah muhalil tidak boleh. Harus alamiah, natural, alamiah. Ya tetap ada hubungan seksual dan tetap ada
Ada sesuatu yang pernah dialami oleh suami pertama. Itu sementara juga perceraian 3 kali atau bain bagi suami yang menceraikan. Dan berikutnya adalah larangan peristrian, yaitu larangan menikahi perempuan yang masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain. Ya, suami orang, istri orang tidak boleh diambil. Ya, sementara tunggu sampai suaminya menceraikan dan istrinya tadi menjalani masa iddah. Dan kita lihat kompilasi hukum Islam. Di KAI juga ada itu aturan tentang larangan-larangan menikahi perempuan. Ada di mana saja? Di pasal 39. Silakan dibaca sendiri ya, ini bisa dilihat. Itu ada juga haram karena nasab, haram karena semenda atau perkawinan, haram karena sesusuan. Kemudian di pasal 40 dilarang melakukan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. Ini tadi ya, yang larangan bersifat sementara. Pasal 41 ini juga larangan bersifat sementara. Pasal 42 itu juga sementara tadi, larangan bersifat sementara. Pasal 43 itu juga larangan bersifat sementara. Tetapi untuk ayat 1 poin B itu larangannya bersifat selamanya. Karena apa? Istrinya sudah dili'an. Perempuan yang dili'an oleh suaminya itu otomatis larangannya selamanya, tidak boleh dinikahi lagi selama-lamanya. Ya karena apa? Li'an itu adalah sesuatu yang menyakitkan bagi seorang perempuan. Li'an itu tuduhan kepada istrinya bahwa istrinya telah melakukan zina dan anaknya lah hamil, si perempuan itu hamil dan suami tidak mengakui anak yang dikandungnya itu adalah anak hasil hubungan dengan si dia. Dia malah justru menuduh itu hubungan di luar dengan dia. Dia selingkuh dengan laki-laki lain. Ya karena tuduhan itulah yang menyebabkan tidak mungkin Islam membolehkan mereka kembali lagi, nggak boleh. Maka perempuan yang dilihat itu wajib untuk ditalak selama-lamanya. Ya itu masih pasal 44 itu masih berkaitan dengan larangan bersifat sementara. Selesai ya. Itulah tadi materi kita tentang larangan-larangan menikahi perempuan. Baik larangannya yang bersifat selamanya ataupun larangan yang bersifat sementara. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan silakan kalian layangkan pertanyaannya melalui kolom komentar yang ada di Google Classroom maupun yang ada di channel YouTube pada video kali ini. Saya kira itu materi kita pada hari ini dan tidak ada tugas ya. No assignment, tidak ada tugas. Dan semoga bisa kalian pahami dengan baik materi tentang larangan-larangan menikahi perempuan. Dan saya akhiri dan mari kita tutup bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.